Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya la ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Pak Muhlim, Guru Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita bermanfaat. Sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.8 menganalisis kisah teladan Khalifah Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah. Selanjutnya di kompetensi dasar 4.8 mengidentifikasi keteladanan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah. Apa tujuan pembelajaran kita pada kali ini? Diharapkan kalian dapat mengetahui kepribadian Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, diharapkan kalian juga dapat menjelaskan kepribadian atau sifat-sifat positif Khalifah Utsman bin Affan. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dia peta konsepnya. Utsman bin Affan dilihat dari kepribadiannya. Bagaimana silsilahnya dan apa saja sikap politik positif yang bisa diteladani. Baiklah anak-anak, kita lihat silsilah dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau berasal dari Bani Umayyah, sebuah suku yang terkenal di Mekah. Ya, beliau lahir dari seorang ibu bernama Arwa dan ayah bernama Affan. Lahir pada tahun 573 Masehi. Jadi lebih muda dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau juga termasuk as-sabiqunal awalun. Ya, maksudnya orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Beliau diajak oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar, khalifah yang pertama. Nah, pada saat itu Utsman bin Affan berumur 34 tahun. Ya. Kita lihat berikutnya, beliau juga mendapat julukan Dzunurain. Kenapa demikian? Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah. Ya, yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulsum. Nah, pada saat itu Ruqayyah dinikahi duluan. Itu ya, pada perang Badar Ruqayyah meninggal dunia. Maka setelah Ruqayyah meninggal dunia, Utsman dinikahkan dengan putri Rasul yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Nah, beliau memerintah paling lama di antara Khulafaur Rasyidin yang lain. Beliau memerintah selama 12 tahun. Ya, dari tahun 23 Hijriah sampai tahun 35 Hijriah. Ya, beliau wafat pada usia 82 tahun. Nah, pada saat itu para perusuh, para pemberontak masuk ke kamar beliau. Pada saat itu beliau sedang membaca Al-Quran. Pemberontak masuk dan
membunuh beliau begitu ya. Oke, selanjutnya pada bagian berikut terlihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad pada nama Abdul Manaf. Kalau kita hitung ada berapa itu ya? 1, 2, 3, 4 ya. 4 keturunan dari Nabi Muhammad, 5 keturunan dari Utsman bin Affan. Bertemu pada satu nama bernama Abdul Manaf. Itu ya, kita lihat slide berikutnya sifat-sifat positif Utsman bin Affan radhiyallahu an ya. Yang pertama, sifat yang paling menonjol yaitu lembut dan santun. Ya. Karena kepiawaiannya dia dalam berdiplomasi, ya, bermusyawarah, maka beliau pernah mendapat tugas untuk bermusyawarah dengan waktu itu kafir Quraisy yang ada di Mekah. Ya, pada saat perjanjian Hudaibiyah dan Baitur Ridwan. Pernah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, selanjutnya beliau juga seorang yang dermawan. Nah, ini terbukti pada saat perang Tabuk beliau memberikan biaya untuk perang. Nah, itu ya membantu perjuangan Rasulullah itu dengan memberikan 950 ekor onta. Oh, luar biasa. 59 ekor kuda dan 1000 dinar pada saat itu. Satu onta harganya berapa ya? Nah ya, satu ekor kuda berapa harganya? Nah itu kalau ditotal luar biasa uangnya. Banyak banget ya. Nah yang tidak kalah terkenal, beliau juga mewakafkan sumur yang dibeli dari orang Yahudi dengan harga 20.000 dirham pada saat itu. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya, tapi untuk keperluan bagi kaum muslimin. Luar biasa ya. Kita tahu kalau di Jazirah Arab air menjadi kebutuhan yang luar biasa karena di sana susah mata air ya. Ada sumur luar biasa. Itu adalah sebuah kehidupan dan itu diwakafkan. Harganya enggak murah. 20.000 dirham pada saat itu luar biasa. Kalau di kurs sekarang ya pasti banyak sekali ya. Baik. Kita lihat berikutnya dia juga mempunyai keistimewaan menguasai ilmu bahasa Arab zaman jahiliyah. Nah, diantaranya adalah ilmu keturunan atau nasab. Ilmu perumpamaan. Ya. Terus ilmu berita-berita peperangan. Ya, yang berikutnya ilmu untuk menentukan waktu perjalanan dagang di kalangan masyarakat Arab. Nah, pada saat itu orang-orang berdagang itu berniaga terdiri dari kafilah-kafilah dagang, rombongan perjalanan lah gitu ya. Rombongan perjalanan dagang. Dia punya ilmunya untuk menentukan waktunya. Gitu ya. Selanjutnya ya, kita lihat Allah Maha segalanya, namun keretanya tergantung dari ridhanya Allah. Ayah ibu kita, teruslah berbuat yang terbaik kepada orang tua kita agar selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, ini ada sebuah nasihat dari Utsman bin Affan yang sangat terkenal. Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan. Pengetahuan akan melindungimu, sedangkan kekayaan harus kamu yang melindungi. Ya, jadi kalau kita punya pengetahuan, kita tahu bagaimana menghindari dosa. Kalau kita punya pengetahuan, bagaimana kita beribadah. Nah, gitu. Jadi ilmu kehidupan ini kuncinya adalah pengetahuan.
Bagaimana caranya beriman, bagaimana menghindar dari dosa, maksiat dan sebagainya. Sementara kalau kita punya kekayaan nih, umpama punya mobil, nah itu kita harus jagain kalau enggak diambil orang. Itu ya. Oke, selanjutnya anak-anak selamat berpisah. Selamat berpisah. Tetap semangat. Jangan lupa sholat. Jaga badan tetap sehat agar bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum berpisah, mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع ساقه الله تعالى رحمة للعالمين وعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع